warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Mintarsi, MPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Prawati, SPD AUD. Dan perkenalkan, nama saya Widya Nur Kumalasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Baiklah, saya di sini bersama rekan sejawat saya, Ibu Marlina, guru matematika dari SMA Negeri 1 Sijuk. Baiklah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Ayo simak video selanjutnya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Marlina, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Marlina kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Marlina. Ya, alhamdulillah Bu Marlina menyetujuinya ya. Ya. Nah, selanjutnya kita dalam supervisi itu ada 3 tahapan ya Bu ya. Yang pertama tahapan pra-observasi, lalu kedua tahapan observasi, dan yang ketiga tahapan pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasinya Bu. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas seperti itu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu, itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas seperti itu. Lalu, mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi Bu sebelumnya? Nah, itu karena sebagai persiapan Bu. Ya, jadi untuk persiapan sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi kegiatan itu agar lebih siap. Nah, lebih siap lagi, lebih percaya lagi ibunya nanti, sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan ke Ibu gitu ya. Nah, yang pertama, apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Jadi untuk kegiatan besok, tujuan pembelajaran saya adalah untuk membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap unsur yang sama dengan menggunakan teorema Thales. Nah, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai, Bu? Jadi di sini saya ada 2 poin ya untuk area pengembangannya. Yang pertama itu tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan mereka tentang sudut pusat dengan sudut keliling itu ternyata jika dihubungkan mempunyai hubungan jika menghadap unsur yang sama. Yang kedua adalah keterampilan mereka. Jadi di sini saya memfokuskan ke siswa untuk mencari sendiri hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang biasanya kalau sebelumnya itu saya yang membuktikan, tapi kalau ini siswanya yang harus punya keterampilan membuktikan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, selanjutnya strategi apa nih yang harus Ibu siapkan nanti dalam pembelajaran? Jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran inovasi ya. Mungkin lebih tepatnya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di sini karena dengan PBL ini bisa memfokuskan ke siswanya, tidak fokus ke guru, dan siswa akan lebih aktif. Terus untuk solusinya pun saya akan menggunakan solusi yang heterogen. Jadi di sini saya akan memberikan kasus yang heterogen di setiap kelompok anak-anak. Terus sehingga nanti dari kasus itu mereka menyimpulkan bahwa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling itu nanti sama dari kasus yang berbeda-beda. Terus selanjutnya kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, jam keberapa? Saya akan menerapkan ini mungkin di kelas tempat saya mengajar, yaitu di kelas 11.3.
jamnya itu jam pagi, jam setengah 8. Iya. Untuk harinya itu hari Rabu tanggal 6 Desember. Gitu ya. Oke, baiklah Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, lalu saya akan mensupervisi kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti akan saya perhatikan ya Bu ya di dalam kelas nanti. Nanti ada lembar observasinya. Lalu sebelum diakhiri pertemuan ini ya Bu ya, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari tadi? Banyak sih Bu ya. Pertama tadi saya bisa sharing dengan Ibu model pembelajaran apa yang saya gunakan. Terus saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Nanti kan Ibu akan mengobservasi saya, dari situ nanti saya tahu kekurangan dan kelebihan. Oke ya Bu. Terima kasih ya Bu ya atas pertemuan hari ini dan atas percakapan pra-observasi yang telah kita lakukan dari tadi. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan ke Bu Marlina, dari Bu Marlina ini. Mungkin kita ketemu lagi di tahapan observasi ya Bu ya. Sampai jumpa di tahapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sebelum mulai pelajaran kita awali dulu dengan doa. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Ayo silakan. Sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan menggunakan teorema Thales. Jadi kita membuktikan rumus. Kalau kemarin kan kita sudah tahu tentang sudut pusatnya apa, sudut kelilingnya apa. Sekarang hari ini kita membuktikan hubungannya. Jadi sebelum membuktikan hubungan, Ibu ingin mengingatkan dulu bahwa sudut keliling yang pernah kita pelajari itu apa, sudut pusat yang kita pelajari itu apa. Sekarang untuk sudut pusat. Sudut pusat itu apa? Sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Jadi kalau misalkan dia berada di sini, ini ya, yang A itu adalah titik pusatnya, sedangkan AB itu adalah jari-jarinya, AC itu adalah jari-jarinya. Inilah yang dinamakan dengan sudut pusat. Sedangkan sudut keliling itu apa? Nah, sudut yang titik pusatnya terletak pada lingkaran. Jadi ini, sudut titik M-nya ini adalah titik pusatnya dan kakinya ini adalah MB atau MC yang disebut dengan tali busur. Ternyata kedua sudut ini jika dihubungkan, jika digabungkan seperti gambar ini, mereka akan mempunyai hubungan dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Jadi kalau kita menggabungkan dua sudut ini, menggabungkan dengan menghadap busur yang sama, mereka punya hubungan. Di sini tugas kalian adalah membuktikan apakah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu benar. Di sini ada 4 konsep. Jadi di sini ada 4 kasus dari sudut pusat dan sudut keliling. Pada kasus pertama sudut pusatnya adalah yang ini. Pada sudut kedua sudut kelilingnya di belakang. Kasus kedua beda lagi. Sudut pusatnya ini, sudut kelilingnya di samping. Kasus ketiga sudut pusatnya yang ini, sudut
berjajar garisnya. Dan yang terakhir adalah sudut pusatnya dia berupa diameter dan sudut kelilingnya dia ada di belakang. Di sini tugas kalian adalah membuktikan apakah dari 4 kasus ini dengan menggunakan teorema Thales bahwa hubungan walaupun letaknya sudut keliling di mana-mana apakah tetap sama. Jelas? Paham? Nah, jadi dari 4 kasus tadi kita menggunakan teorema Thales. Apa sih itu teorema Thales? Jadi teorema Thales ini dia ada 5, tapi yang akan kita gunakan ini adalah poin yang pertama. Jadi membuktikan sudut pusat dengan sudut keliling itu bisa pakai teorema Thales dengan pakai poin yang pertama, yaitu lingkaran dibagi 2 dengan garis yang melalui pusatnya disebut dengan diameter. Jadi kita untuk membuktikan sudut pusat dengan sudut keliling cuma dengan menggunakan diameter untuk 4 kasus yang ini. Oke? Paham? Jadi itu yang masalah yang akan kita kerjakan. Jadi supaya tiap kelompoknya nanti punya jawaban ya menyelesaikan tiap kasus yang berbeda, ibu minta satu kelompok 4 orang, silakan dibuat bentuk kelompoknya. Ayo bentuk kelompoknya, satu kelompok 4 orang. Ibu bagi ya, jadi setiap kelompok itu mengerjakan kasus yang berbeda. Jadi yang ini kerjakan kalian gambar untuk satu-satu, silakan digambar, kalian buktikan. Yang ini untuk kasus 2, silakan digambar, kalian buktikan. Terus yang ini untuk kasus yang ketiga, ya kalian gambar, kalian buktikan. Yang ini untuk kasus yang keempat, kalian gambar dan kalian buktikan. Yang ini masih kurang 1 ya. Ini terserah kalian mau yang kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4 silahkan. Kalian gambar dan kalian buktikan. Sini jalan. Tinggal digambar, ayo silakan digambar. Kalian buktikan dengan menggunakan diameter bahwa kita bisa membuktikan sudut pusat dengan sudut keliling itu mempunyai hubungan yang menghadap busur yang sama. Coba digambar dulu. Oke, digambar. Gambar kasus 1 ya. Ini yang kasus 1. Gambar buat garisnya sesuai itu. Ini yang kasus 2, gambar. Jadi kita pakai diameter yang sesuai dengan teorema Thales, menggunakan diameter. Ayo buat lingkaran, buat gambar kasus 3 kalian ya. Ini kasus 3. Ini buat lingkaran. Kasus 4. Yang itu terserah kalian mau gambar kasus 1 atau kasus 2, kasus 3 atau kasus 4. Kasus 1 silakan digambar. Jadi ini berbeda. Walaupun kasusnya berbeda, tapi dia tetap sama. Sama-sama ada sudut pusat dan sama-sama ada sudut keliling. Jadi nanti kalian buktikan. Jika kasus 2. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah alfa sama dengan B1 tambah B2. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Untuk kasus yang 2, kesimpulannya adalah alfa sama dengan B1 tambah B2. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut lingkar. 2 kali sudut Lingkar. pusat sudut keliling. Yang kasus 3 sama. Jadi kesimpulannya apa? Jadi walaupun kasusnya berbeda, kita mempunyai kesimpulan umum, yaitu setiap hubungan
hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi pakai teorema Thales tadi terbukti. Jadi walaupun kita kemarin pakai cerita ada buktinya, dan dipakaikan teorema pun ada buktinya. Jadi dapat dipakai bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Paham? Nah, kalau inilah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham tentang sudut pusat dan sudut keliling? Paham. Jadi tinggal nanti akan diberikan penilaian, kalian kerjakan di rumahnya masing-masing. Jadi kerjakanlah sesuai dengan apa yang kita buktikan hari ini, bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukup sekian. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, bahas tentang persamaan garis simbol. Oke? Jadi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya di video pasca observasi. Nah, bersama saya Widiana Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Marlina, Marlina, guru matematika dari SMA Negeri 1 Muslim. Iya, terima kasih Bu. Dan beliau guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Nah, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, sudah selesai tadi. Oh, ya. Oke, baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya, terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu? Sudah sejauh mana berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Perasaan pertama tadi ya Mbak ya, Bu ya, tegang. Sampai sekarang pun saya masih tegang juga. Jadi karena di sini saya menggunakan model pembelajaran based learning, jadi ada beberapa fase gitu yang harus saya lakukan. Mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Oke. Terus bisa diceritakan Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas saat melakukan pembelajaran. Jadi karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di sini ada beberapa fase yang harus saya lakukan. Yang pertama itu adalah mengorientasikan siswa terhadap masalah. Jadi di situ saya memberikan masalah atau kasus. Jadi kasusnya itu heterogen, berbeda-beda. Terus kedua, saya mengorganisasikan siswa. Jadi membentuk kelompok. Tadi terbentuk ada yang 4 sampai 5 orang, sehingga terbentuk 5 kelompok. Terus yang ketiga adalah membimbing mereka. Jadi saya di sini sebagai fasilitator mereka. Jadi setiap kelompok tadi saya berikan kasus yang berbeda. Jadi mereka memecahkan masalah kasus tersebut. Saya di sini saya sebagai fasilitator membimbingnya, mengarahkan bagi siswa yang kurang paham dengan masalah yang saya berikan. Terus yang fase keempat adalah mereka sudah menemukan, jadi mereka sudah memecahkan masalah dan terbentuklah hasil karya, yaitu hasil dari diskusi kelompok mereka. Dan yang terakhir di situ saya ada menganalisis dan mengevaluasi. Jadi mereka nanti hasil dari diskusi kelompok mereka presentasikan. Nah, di situ hasil presentasi mereka tadi kita analisis, kita evaluasi dan akan menyimpulkan
satu kesimpulan yang sama. Jadi tadi bahas sudut pusat dan sudut keliling, ternyata kesimpulannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Jadi menurut Ibu pembelajaran itu berhasil nggak dengan metode atau langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan? Mungkin ada beberapa fase yang menurut saya menurut saya itu berhasil. Jadi di situ anak lebih aktif dalam memecahkan masalahnya. Di situ mereka cara mereka mengorientasi masalah tersebut. Nah, itu mungkin saya anggap itu berhasil untuk saya. Tapi ada juga kendalanya. Ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin mereka belum paham atau bagaimana. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kendala-kendala yang Ibu alami tadi seperti apa? Ada tadi beberapa siswa yang hanya diam di kelompoknya, jadi mereka kurang aktif gitu. Karena mungkin ada teman-temannya yang aktif, mereka hanya diam. Seharusnya kan kalau sesuai dengan fasenya mereka tuh aktif semua, menuangkan semua ide. Oke, selanjutnya bagaimana nih Bu rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Mungkin untuk model pembelajaran problem ini sebenarnya cukup bagus ya Bu ya, tapi di sini saya ingin mempelajari lagi untuk metode-metode atau model-model pembelajaran yang inovasi lagi. Mungkin untuk beberapa materi kan beda materi, beda metode, mungkin saya akan lebih berinovasi lagi lah dalam melakukan model pembelajaran, tidak menggunakan metode yang monoton saja. Terus kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Mungkin sudah akhir semester ya Mbak Ibu ya. Jadi saya insya Allah rencananya di semester depan lagi ya. Sudah akhir ya pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin biar persiapannya lebih matang lagi. Jadi selama libur saya akan mencari perangkatnya atau menentukan model apa yang cocok untuk materi yang nanti saya akan sampaikan ke mereka, diterapkan di semester 2 lah. Mungkin untuk menggunakan model pembelajaran yang berinovasi. Kasih Bu, baik Bu. Jadi sudah beberapa saya tanyakan kepada Ibu Marlina. Nah, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi ya Bu ya, bisa terlaksana di dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas, agar anak-anak Ibu juga menjadi anak-anak yang terbaik lah dalam menerima pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, akhir dari rangkaian supervisi akademik ini yang dimulai dari pra observasi, lalu tahapan observasi, dan yang sekarang adalah pasca observasi, sudah selesai semua ya Bu ya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.